Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Natal. Ya, saya lihat wajah-wajah yang cerah. Tapi sayangnya kita terlalu jauh. Iya. Bapak Ibu duduknya di sana, di sini kosong, saya di sini. Kita kayaknya ada di antara. Ya, seperti lagu di antara hatimu, hatiku. Apa? Terletak apa? Gunung yang tinggi. Oke, nah karena itu makanya saya nggak tahu Tuhan kasih hikmat, makanya saya akan berbicara tentang terkoneksi satu dengan lainnya, ya, terkoneksi atau terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kenapa hal ini sangat penting? Ya ini supaya tidak ada jarak yang memisahkan kita. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu. Kita kan selalu berdoa, betul kan? Kita berdoa selalu, inti daripada doa kita apa? Minta berkat, kan? Betul apa betul? Ya, selalu kita berdoa pasti ada Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan berkat. Tinggal kita yang mau meraih, mengambilnya, mengerjakan dan kemudian mengambilnya atau mengeluarkan potensi itu dan memberkati kehidupan kita. Nah, tetapi ada kalanya berkat itu tersedia di sekeliling kita. Ya, berkat itu sudah tersedia di sekeliling kita. Dan ketika kita, ya kepada siapa? Mungkin teman-teman kita, ada saudara kita, atau kenalan kita. Atau mungkin ada orang-orang yang belum kita kenal. Berkat itu sudah tersedia di dalam kehidupan mereka untuk kita. Ya, tinggal bagaimana kita terkoneksi dengan mereka. Ah, ini dia. Ya, terhubung dengan mereka. Ini penting. Ini penting. Karena dalam keterhubungan itu, nah, berkat itu bisa mengalir. Firman Tuhan katakan Mazmur 133 kan? Ya, bahwa oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Iya betul kan? Oh betapa indahnya, oh betapa dalamnya. Ya, bagurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, yang mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan. Apalagi? Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Nah, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia membutuhkan manusia yang lain. Betul kan? Halo? Jika kita ingin memasarkan suatu produk, berarti kita butuh orang lain yang membeli produk kita. Betul? Betul apa betul? Siapa di sini yang kerja di bagian marketing atau sales, penjualan? Wah, bisakah kita menjual tanpa orang lain? Tidak bisa kan? Kita butuh orang lain. Nah, ini dia. Makanya kita harus terhubung, terkoneksi dengan banyak orang. Supaya lewat itu, apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat dari orang-orang lain. Betul kan? Kita tidak mampu sendiri. Nah, tetapi kemudian ketika kita terhubung dengan orang lain, itu akan apa?
ternampak karakter kita. Betul kan? Ternampak ini. Ya, terkeluar apa? Ya, keluar karakter hidup kita. Ya, kenapa seseorang tidak disukai oleh orang lain? Mungkin karena korok-koroan. Iya kan? Mungkin apa lagi? Julid. Apalagi? Mungkin karena sikapnya. Tapi ada orang yang disukai oleh orang lain. Sehingga kalau ada apa-apa selalu minta tolongnya ke dia. Kalau ada berkat, dia yang duluan diingat. Kalau dalam perjalanan keluar kota, oleh-oleh, dia yang diingat duluan. Kenapa? Mungkin karakternya baik. Hubungan persahabatannya, hubungan terkoneksi, atau hubungan-hubungan yang ada baik. Jadi orang banyak mengingat dia. Nah, itulah pentingnya di akhir tahun ini. Kalau kita ingin melihat, menikmati berkat-berkat Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, di musim-musim yang baru, makanya kita harus terkoneksi satu dengan yang lainnya. Coba kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai yang ke-8. 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Bisa dibaca di depan? Ya. Atau buka Alkitab, buka handphone. Sudah dapat? 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai yang ke-8. 1, 2, 3. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika. Mereka adalah jemaat-jemaat yang taat, mereka jemaat-jemaat yang setia, mereka yang jemaat-jemaat yang mengembangkan iman mereka yang luar biasa. Gaya hidup, budaya kehidupan mereka selaras seturut dengan firman Tuhan. Makanya Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika, dia berkata, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Kenapa sampai bisa bergema keluar dari Tesalonika sampai ke Makedonia, ke Akaya, ya, bahkan sampai ke banyak orang. Kenapa demikian? Pastilah karena jemaat di Tesalonika mempunyai hubungan dengan orang-orang percaya di wilayah-wilayah lain, betul kan? Mereka tidak berdiri sendiri, mereka terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga pentingnya kita terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jemaat di Tesalonika terhubung, slide berikutnya, terkoneksi dengan orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, bahkan di hampir semua tempat yang lain. Sehingga hal ini memudahkan pekerjaan Paulus untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Ya, karena lewat jemaat di Tesalonika, Injil Kerajaan Allah ini disebarkan. Kenapa mereka punya? Karena mereka terkoneksi. Mungkin ada pedagang dari sana, mungkin ada teman dari kota yang lain. Mereka menyatakan, orang-orang ini melihat gaya hidup mereka. Mereka menyatakan iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan orang-orang merasa terberkati. Dan mereka menyebarkan itu. Nah, ketika terkoneksi kita satu dengan yang lain, ya, ini juga penting bagi kita, bagi pekerjaan kita, pelayanan kita, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba ada yang kasih proyek, ya. Tiba-tiba ada yang undang pelayanan. Kenapa demikian? Karena ada teman-teman kita yang mengabarkan kepada orang lain bahwa orang ini kerjanya beres. Orang ini dapat dipercaya. Orang ini pelayanannya luar biasa.
Orang ini hidupnya luar biasa. Mungkin bagi ada yang ingin jodoh, mungkin yang lagi jomblo sekarang. Saya kasih kenal kok sama temanku. Dia baik orangnya. Akhirnya terkoneksi. Ya, mata ketemu mata, hati berbicara. Haleluya. Ya. Nah, ketika terkoneksi, itu akan apa? Membuat kita dikenal. Jemaat di Tesalonika dikenal. Terutama dikenal karena imannya. Bukan karena kalakuannya. Bukan karena korok-korowangnya. Ya. Kan tidak enak kan kalau kita misalnya saya pergi ke suatu toko, saya membeli di situ, tapi yang punya toko itu korok-korowang. Ya. Kan tidak enak, betul kan? Kemungkinan saya tidak akan datang lagi. Tapi kalau orang yang punya toko itu ramah, wah, ajak cerita, ya kita minta lihat ini, dikasih lihat, dia jelaskan dengan baik. Wah, saya pasti akan mengajak teman-teman saya untuk pergi. Apalagi kalau warung makannya enak. Ya, misalnya, saya akan ajak ya para pelayan di Glow, ayo kita pergi. Traktir saya. Haleluya. Nah, kemudian apa? Ketika mereka mulai dikenal, ada timbul kepercayaan. Ketika timbul kepercayaan, terjalin komunikasi yang baik. Ya. Orang mulai, karena dikenal, mulai dipercaya. Akhirnya apa? Terbuka peluang-peluang. Peluang terjadinya perasaan dan empati. Ya, peluang apalagi? Kesempatan-kesempatan bisnis, kesempatan-kesempatan yang lain, banyak hal. Ya, ketika kita mulai membangun koneksi. Kita harus membangun koneksi dengan baik, terutama koneksi kita dengan Tuhan Yesus. Ya, kita harus terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita membangun koneksi-koneksi yang ada. Itu bukan karena asas pemanfaatan. Ya, memanfaatkan. Atau keuntungan, cari keuntungan pribadi. Tentu tidak. Ya. Nah, jadi pentingnya terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kita berdoa, Tuhan buka pintu-pintu. Tapi kalau kita tidak punya koneksi, kita tidak terhubung dengan orang dengan baik, ya bisa Tuhan buka, tapi pintu itu akan tertutup dengan sendirinya karena saya. Betul? Apa betul? Ya. Nah, mungkin kenapa Pak Pendeta khotbah ini? Ya, ini penting. Kita khotbah berkat, tapi berkat bisa tertutup karena ulah kita. Ya. Kita khotbah mujizat, tapi mujizat bisa tertutup karena ulah kita. Karena itu, pentingnya kita terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, bagaimana cara membangun koneksi? Saya kira di marketing dan sebagainya pasti diajarkan ini. Tapi secara rohani, ini yang penting. Kita membangun koneksi, sehingga Tuhan akan membuka koneksi atau hubungan-hubungan yang ada. Ya, yang pertama, doakan rekan sekerjamu. Pernahkah kita doakan teman sepelayanan kita, teman bisnis kita, konsumen kita, doakan mereka. Ya, ketika kita berdoa, itu akan terbangun koneksi secara rohani yang kemudian akan diwujudkan dalam koneksi secara nyata. Ada prinsip, terjadi dulu di dunia roh, terjadi di dunia jasmani. Ini prinsip. Makanya firman Tuhan katakan, sebenarnya kita ini kaya. Efesus 3 ayat 1 berkata, bahwa kita ini telah dikaruniakan segala kekayaan sorga, tetapi secara rohani. Ketika kita mengambil percaya dengan iman dalam Kristus Yesus, itu akan terjadi secara jasmani. Ini prinsip. Kita ini manusia rohani
Kita ini manusia supranatural yang natural. Saya, Bapak Ibu Saudara dalam Kristus Yesus, kita ini manusia supranatural yang natural. Jadi artinya begini, kita ini manusia rohani, tapi ada di dalam dunia jasmani. Sehingga yang namanya mujizat, kesembuhan ilahi, itu sebenarnya biasa saja. Amin. Itu hal yang biasa. Nah, jadi yang pertama, doakan rekan sekerjamu. Sehingga Tuhan akan memunculkan orang-orang yang tulus dan yang sevisi denganmu. Nah, Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kalau kita mau usaha kita semakin berkembang, minta sama Tuhan. Doakan, Tuhan tolong saya supaya saya terhubung dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang baik. Sehingga saya bisa membangun bisnis dengan baik. Usaha saya bisa berkembang, Tuhan berkati. Tuhan tolong saya, berikan hikmat. Doakan. Doakan Tuhan, saya berdoa untuk teman saya ini, saya berdoa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga melalui mereka, Tuhan bisa pakai, kami bisa terhubung. Mungkin ada orang-orang kunci dalam suatu bisnis. Doakan, jangan takut. Karena Tuhanlah yang bisa mengubah hati raja-raja. Ya, kalau mertuamu seke, doakan. Ya, supaya kau terhubung, tersedia. Saya begini karena mertua saya baik. Dulu badanku tak begini. Dulu saya kurus kerempeng. Ketika calon mertua saya melihat saya, kurusnya. Kalau kena angin ini bahaya dia ini. Ya, tapi karena begitu, ya dia terhubung dengan baik. Apapun yang ada di meja makan yang tersisa, sayalah yang disuruh menghabiskannya. Ya. Setelah saya begini, dia lihat lagi, gemuknya. Jadi, nah, doakan. Lalu yang kedua apa, Bapak Ibu? Buanglah ego dan kepentingan pribadi atau kelompok. Apa yang bisa menghancurkan suatu hubungan? Ego dan kepentingan. Ya. Jadi ini bisa menghancurkan sebuah hubungan. Hubungan pertemanan, persahabatan yang sudah dibangun sekian lama bisa hancur karena ego, karena adanya kepentingan pribadi, hubungan bisnis, hubungan pelayanan, dan semuanya. Ini bisa hancur karena adanya kepentingan pribadi atau ego. Lukas 5 ini contoh bagaimana Petrus ketika dia mendapatkan berkat, dia tidak simpan sendirian. Lukas 5 ayat 5 sampai yang ke-7. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu pernah ke kolam ikan? Pernah lihat ikan di kolam? Ketika ada makanan dilempar begini, ikan-ikan itu akan pada datang untuk makan. Ya, mereka tidak ada, saya tidak pernah melihat ikan-ikan itu saling sikut kiri kanan. Betul? Ya, mereka cuma datang ambil, ya
ya mungkin ada yang kena badannya satu dengan yang lain, tetapi tidak ada yang membuang ikan-ikan yang lain atau mendorong ikan-ikan yang lain. Mereka mendapatkan makanan ke dalam kebersamaan. Yang menghancurkan itu adalah ego. Saya. Semua harus punya saya. Aku. Itu ego. Sehingga ketika ada prospek bisnis besar, misalnya, ya, atau ada pekerjaan besar yang menguntungkan, dia hanya mau ambil sendiri, padahal daya kemampuan kita terbatas. Petrus, ya, Simon Petrus ini tahu, dia membuka perahunya untuk Yesus naik dan mengajar. Lalu kemudian Yesus menyuruh Simon Petrus ini untuk membuang jala. Tapi Petrus menjawab, Simon ini menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras. Tapi kemudian ketika dia meresponi Tuhan memberkati dia. Tapi pada waktu Tuhan mulai memberkati Petrus dan teman-temannya ini, apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, Petrus menebarkan jala sesuai perintah Tuhan. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Katakan, sejumlah besar ikan. Sejumlah besar berkat. Sejumlah besar kangtau. Ya, sejumlah besar proyek. Tapi yang terjadi adalah jala mereka mulai koyak. Lalu kemudian Petrus berpikir, kalau saya ambil ini ikan semua, bisa jadi saya tidak dapat apa-apa. Justru yang terjadi kalau saya ambil ini, kerugian yang terjadi. Jadi saya harus minta tolong kepada orang lain, kepada teman-teman saya. Ayo sama-sama kita join. Ya, ayo sama-sama kita berusaha sama-sama. Dan ternyata benar, Petrus tidak mengalami kerugian, tapi teman-temannya mendapatkan juga keuntungan. Sehingga Petrus terkenal baik di dalam lingkungan pergaulannya, dalam pertemanannya, dalam koneksi yang ada. Dan mereka pulang dengan apa? Perahu yang penuh dengan ikan. Saudara, berkat itu ada bagian orang lain. Ya. Jangan ego. Katakan kiri kanan, jangan ego. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Ya, kalau khotbah bukan mujizat, bukan berkat, itu kurang menarik. Ya. Tapi ini strategi untuk mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Yang ketiga, bangun kesehatian dan sepemikiran dalam berkoneksi. Sehati sepikir. Ya, sehati sepikir. Dalam suatu komunitas, dalam suatu pelayanan, mari bangun kesehatian dan sepemikiran. Misalnya, pemain musik ini ada 4 instrumen. Ada apa di sini? Ada keyboard, ada gitar, ada bass, ada drum. Kalau bersatu memainkan dengan baik akan tercipta harmoni, keselarasan, keindahan. Tetapi coba keyboard mainnya di chord C, gitar di A, bass di E, drum terserah. Ya, karena dia tinggal pukul saja. Ya, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kekacauan. Karena itu, tinggalkan ego kita, mulai bangun kesehatian.
sepemikiran. Tim sales, tim marketing, apalagi tim pelayanan, bangun kesehatian. Filipi 2 ayat 2 sampai yang ketiga. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Sehingga komunitas kita, tim kita akan semakin kuat. Saling menopang satu dengan yang lain. Saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Akhirnya kehidupan bersama menjadi indah. Dan ketika kita bersatu, berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Bangun hubungan, bangun koneksi satu dengan yang lain. Yang masih muda, bangun pertemanan sebanyak mungkin di masa mudamu. Kamu tidak tahu siapa dengan siapa teman-teman kita. Tidak tahu kapan 20 tahun akan datang, dia akan jadi apa. Iya kan? Kita tidak tahu. Ada teman-teman sekarang, saya sudah menjadi kepala bagian, ada yang menjadi pejabat dan sebagainya. Kalau saya mungkin pebisnis, ya, saya bisa minta proyek sama mereka. Ya, bangun networking, bangun koneksi, bangun hubungan.